Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama diberi kesempatan kesehatan untuk hadir di aula kita di SMK Negeri 3 Bantaeng untuk bersama-sama menghadiri untuk aksi nyata saya sebagai CGP Rekognisi. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita semua. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu Ketua Jurusan, kemudian Bapak Ibu Pendidik yang telah berkenan hadir untuk menyempatkan dirinya bersama-sama menghadiri untuk aksi nyata saya di modul 1.4 yakni budaya positif. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan ini adalah fasilitator saya Pak Yopi Pejaga dan saya sendiri sebagai CGP Rekognisi. Nah, yang melatar belakangi dari aksi nyata saya pada modul budaya positif bahwa kita ketahui bersama tujuan pendidikan kejuruan itu adalah lulusannya siap kerja. Selain siap kerja, dia juga diharapkan untuk bisa berwirausaha. Kemudian yang terakhir itu baru bisa lanjut kuliah. Jadi alternatif terakhir itu adalah lanjut kuliah. Itu output yang kita harapkan sebetulnya di SMK. Kemudian untuk mewujudkan hal tersebut, maka penting bagi sekolah kejuruan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta berpihak pada peserta didik. Nah, keberpihakan pada peserta didik ini tentunya kita harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan belajar dari anak-anak kita di pendidikan kejuruan tersebut sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian di sini kita mengedepankan kodrat alam dan kodrat samannya dalam menciptakan student well-being-nya. Nah, Bapak Ibu mungkin ketahui bahwa kodrat alam dan kodrat samannya setiap anak-anak itu berbeda. Beda pada saat Bapak Ibu dulu bersekolah dengan pada saat anak-anak kita sekarang bersekolah. Nah, itulah yang harus kita pahami sebagai pendidik. Dan ini adalah salah satu cara kita untuk mewujudkan student well-being-nya. Student well-being-nya itu adalah kenyamanan dia, kebahagiaan dia di dalam mengikuti pembelajaran di mata pelajaran kita masing-masing. Nah, pada proses pembelajaran kejuruan tentunya ada kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan itu menjadi pembiasaan. Nah, kenapa? Itu utamanya untuk menumbuhkan karakter atau soft skill-nya. Karakter itu terkait dengan soft skill, ya Bapak Ibu, disiplin, kemudian cara beretika, bersikap. Nah, itu semua masuk pada soft skill. Nah, ini tentunya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi di dunia kerja kita tahu bersama bahwa dia itu menuntut bukan hardnya, tetapi lebih pada karakternya. Nah, inilah yang harus kita kuatkan pada peserta didik kita. Nah, oleh karena itu, untuk mewujudkan ini, maka sangat penting adanya kolaborasi. Adanya kolaborasi dari kita semua sebagai satu kesatuan, sebagai pihak sekolah di dalam menciptakan budaya positif. Kemudian, tujuan dari aksi nyata ini adalah dengan penerapan disiplin positif, kita bisa memahami apa itu disiplin positif, apa itu teori motivasi, apa itu penghargaan, kemudian masuk hukuman, dan apa itu restitusi keyakinan kelas. Ini tujuannya adalah untuk ke murid. Nah, ini akan berdampak pada terwujudnya sistem pendidikan kejuruan yang berkarakter dan berdaya saing global.
sesuai dengan visi sekolah kita. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, terampil dalam sistem pendidikan kejuruan. Nah, dalam sistem pendidikan kejuruan dan memiliki etos kerja dan berdaya saing global. Nah, di dalam memasuki era digitalisasi. Nah, di mana mereka di sini akan melakukan pembiasaan yang menumbuhkan kesadaran diri itu dari dalam. Dari dalam artinya motivasi yang intrinsik, bukan eksentrik, bukan eksternal, tetapi lebih pada motivasi dari dalam. Nah, sehingga untuk penerapan budaya kerja itu menjadi bagian dari kebutuhan dunia kerja. Jadi apa yang diinginkan dunia kerja sebetulnya bagaimana kita menumbuh kembangkan karakter peserta didik yang disenangi oleh dunia kerja yang akan menggunakan peserta didik kita untuk bekerja di industrinya. Nah, inilah. Nah, sehingga dengan pembiasaan-pembiasaan tersebut yang menumbuhkan karakter peserta didik, mereka akan siap untuk bekerja, siap untuk berwirausaha, dan tentunya siap untuk juga melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian, nah, tolak ukur untuk tindakan disiplin positif, maka tolak ukurnya itu adalah tingkat kehadiran murid datang ke sekolah meningkat dengan dilakukannya pembiasaan apel pagi dan apel sore sebelum pulang, sehingga murid itu dapat mengikuti seluruh pembelajaran di kelas. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, dengan kolaborasi yang sudah dibangun dalam 1 bulan ini, kita tentunya sudah mengalami adanya perubahan-perubahan dalam hal kehadiran peserta didik kita. Bapak Ibu tentunya merasakan itu. Kehadiran siswa sudah bisa kita kontrol. Sudah bisa kita ketahui bahwa oh ternyata kehadiran siswa ada mungkin yang kendalanya datang telat, ada yang mungkin yang datang cepat. Itu Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi apa penyebabnya sehingga dia telat. Nah, kemudian yang kedua, dengan memberikan pemahaman kepada guru terkait teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Maka tolak ukurnya ini adalah guru sebagai pendidik itu dapat memunculkan motivasi intrinsik setiap murid melalui pembiasaan membersihkan kelas, pembiasaan memungut sampah, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, tentunya Bapak Ibu alhamdulillah sudah juga melakukan itu, dan insya Allah mudah-mudahan perubahan-perubahan yang tahap demi tahap itu kita bisa saling menguatkan. Kemudian yang ketiga ini adanya kesepakatan atau keyakinan kelas itu akan berdampak pada terwujudnya nilai-nilai kebajikan untuk bisa lebih tergerak dan bersemangat sesuai dengan keyakinannya tanpa paksaan. Jadi Bapak Ibu, kemarin kita sudah bersama-sama duduk bersama memikirkan apa yang menjadi aturan di sekolah kita, dan sebetulnya itu masih tahap konsekuensi. Belum sampai kita melibatkan ke peserta didiknya dalam penentuan aturan. Tapi itu tidak ada masalah karena ada tahapannya untuk kemudian anak peserta didik kita menjadikan itu adalah keyakinannya bahwa aturan yang kita tetapkan ini adalah untuk kebaikannya, untuk mereka memudahkan mencapai keberhasilan pada akhirnya nanti. Nah, itulah yang mungkin Bapak Ibu nantinya bagaimana caranya menumbuhkan keyakinan tersebut. Jadi dia itu bukan lagi takut dengan aturan-aturan yang kita sepakati kemarin, tetapi dengan sendirinya berlahan dia yakin, dia itu menjadi keyakinannya bahwa aturan cepat ke sekolah, tidak telat, oh ternyata ini bermanfaat bagi kehidupan saya di masa yang akan datang. Terima kasih untuk menumbuhkan itu. Baik, selanjutnya untuk tolak ukur. Nah, lini masih tindakan. Ini adalah lini masih tindakan saya. Bagaimana saya menyampaikan rencana aksi nyata ke sekolah atau pimpinan.
Kemudian saya menyusun disiplin positif yang telah kita sepakati oleh seluruh warga sekolah dan komite sekolah sebagai perwakilan orang tua siswa, seperti pembiasaan penjemputan siswa di pagi hari, kemudian pelaksanaan apel pagi dan sore untuk melakukan kontrol kehadiran siswa dalam mengikuti pembelajaran, serta bersama-sama peduli tentang kebersihan lingkungan sekolah kita. Kemudian pelaksanaan tindakan ini penerapan teori motivasi dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian penyusunan keyakinan kelas. Dan pada hari ini kita sudah masuk pada sesi berbagi dengan rekan-rekan guru di sekolah. Nah, kita sudah masuk di sesi ini. Dan setelah ini saya akan menyusun kembali laporan. Baik, untuk dukungan tentunya saya butuh dukungan dari pimpinan, kemudian dari Bapak Ibu sebagai rekan guru, kemudian sarana aula SMK Negeri 3 Bantaeng, alat dan bahan seperti yang kita gunakan pada hari ini, ada laptop, HP, kamera, LCD, dan tripod. Nah, baik Bapak Ibu, untuk sesi berbagi kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Di sini kita akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Jadi ada beberapa Bapak Ibu budaya positif di modul 1.4. Ini adalah ucapan selamat datang. Nah, konsep utama modul budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu kami akan mendiseminasikan bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu. Kemudian yang kedua, bagaimana itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Dan yang ketiga, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu, terutama wali kelas dan guru-guru mapel lainnya. Kemudian apa itu kebutuhan dasar manusia? Apa-apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang kemudian kita akan kaitkan dalam proses menumbuh kembangkan karakter peserta didik kita. Tentunya harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Nah, kemudian selanjutnya ada restitusi. Restitusi sini ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol di sini Bapak Ibu akan mengidentifikasi sendiri. Bapak Ibu sekarang ada di sisi kontrol apa? Dan di sini ada sisi kontrol sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai apa lagi? Apa Bapak Ibu CGP? Pemberi rasa bersalah. Kemudian manajer terakhir, memantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, sebentar ada Bapak Ibu akan lihat apa-apa saja yang mengidentifikasi Bapak Ibu sekarang berada di posisi apa. Nah, itu step by step, tidak apa-apa Bapak Ibu. Step by step sampai kita bisa menjadi manajer. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini Bapak Ibu akan mengetahui bagaimana sebetulnya cara berkomunikasi dengan siswa yang memiliki masalah, sehingga dengan sendirinya dia merasa dilibatkan. Tidak lagi siswa merasa dihukum atau merasa tertekan, tetapi dengan komunikasi yang bagus, dengan kalimat-kalimat yang beretika, biasanya siswa itu akan merasakan sendiri kesalahannya dan dia bisa mengungkapkan sendiri apa yang menjadi masalahnya. Dan kita akan sama-sama mencarikan solusinya. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah pendekatan yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang positif. Di sini positif berarti tanpa kekerasan, tetapi lebih pada memotivasi, lebih pada bagaimana merefleksi. Kemudian kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi anak-anak di sini bagaimana dia itu bisa memiliki kontrol untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.
Kan biasanya itu Bapak Ibu setelah kita nasihati, tidak lama begitu melakukan lagi. Nah, akhirnya kita jadi sebel, kesal, dan tidak sabaran, sehingga muncul rasa emosi kita kepada anak tersebut. Nah, di sini bagaimana anak itu memiliki kontrol diri. Nah, dan kita tidak menekan. Yang nyatanya itu kalau menekan itu biasanya akan membuat mereka memberontak dan hilang rasa percaya dirinya. Nah itu. Kemudian tujuannya itu tujuan dari disiplin positif itu ya kembali untuk menanamkan motivasi dari dalam atau motivasi internal pada murid kita untuk menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu membangun dialog. Dialog itu berarti komunikasi. Jangan guru yang menjustis, tapi coba bangun komunikasi. Kemudian di sini di disiplin positif Bapak Ibu kita mengenal adanya paradigma stimulus respon. Paradigma stimulus respon ini kita akan arahkan bagaimana dia masuk pada pendekatan teori kontrol. Nah, ada pernyataan dari Stephen Ray Covey tentang principle center leadership. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini kesimpulannya menyampaikan kepada kita, apabila kita ingin melakukan sebuah perubahan, maka itu tentunya dimulai bagaimana paradigma berpikir kita yang harus dirubah. Ketika kita menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini kurang berkenan atau kurang mendisiplinkan atau kurang untuk menerapkan disiplin positif, maka kita berlahan demi berlahan mengintrospeksi diri, merefleksi diri kita. Apakah apa yang saya lakukan ini sudah benar? Kalau misalnya belum dianggap benar, apa yang mesti saya harus lakukan untuk tindakan saya bisa menjadi lebih baik dan berpihak pada peserta didik saya. Tadi pagi saya dapat informasi dari orang tua dan juga guru di sini bagaimana perlakuan guru terhadap siswa. Pasti Bapak Ibu ketika mengalami hal yang sama, pasti juga Bapak Ibu akan marah atau tidak mau menerima ketika anak-anaknya diperlakukan seperti itu. Nah, inilah paradigma berpikir guru-guru yang harus dirubah, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara menuntun anak. Jadi kita di sini hadir untuk menuntun, bukan menuntut. Menuntun anak itu berarti hadir sepenuhnya kepada anak kita, bukan hanya menggugurkan kewajiban kita sebagai guru, hadir di depan kelas, berceramah, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan tugas, mengerjakan tugas, setelah itu kumpul tugas, selesai. Bukan itu yang diinginkan anak. Tetapi bagaimana anak-anak diperhatikan kebutuhan belajarnya. Tentunya Bapak Ibu tahu bahwa anak tidak semuanya sama tingkat pemahamannya. Ada nanti yang lihat video baru dia paham. Ada yang mungkin nanti lihat bendanya secara utuh baru dia paham. Tapi ada juga yang memang nanti berceramah dia hadir di depan, memang langsung dia tahu, tanggap. Nah, itulah kebutuhan belajar anak kita itu berbeda-beda. Nah, itulah visual, audio visual, kinestetik. Ya, itu ada di Bapak Ibu kita dapat. Sudah.
Nah, kenapa itu saya minta kepada BK untuk di-share sebagai dasar Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran, supaya Bapak Ibu bisa tahu, oh, di kegiatan inti saya yang saya harus lakukan kepada peserta didik yang visual adalah dengan memperlihatkan benda-benda atau memperlihatkan video atau memperlihatkan benda nyata agar anak tersebut bisa cepat dipaham. Oh, ada yang butuhnya audio, mendengar. Oh, berarti saya itu harus berceramah atau menyampaikan informasi-informasi yang utuh bisa melalui mendengarkan YouTube, musik. Biasanya begitu. Ada anak-anak itu yang nanti dengar musik baru dia langsung ada seperti itu. Jadi berbeda-beda. Nah, kemudian ada kinestetik. Kenapa itu anak-anak selalu keluar masuk dalam ruangan? Karena sebetulnya dia itu memiliki tipe belajar mau bergerak, aktif. Nah, bagaimana caranya pembelajarannya Bapak Ibu kalau menghadapi kinestetik? Nah, caranya bisa salah satunya simpan mediata di luar. Mau di WC, mau di pohon, baru suruh itu anak-anak silakan kita di sana ada tuh di pohon transmisi, saya pasang itu media, baca di situ baru foto selfie menjelaskan tentang hal itu. Berarti anak sudah diajak aktif, pasti dia tidak akan bosan. Atau suruh dia membuat dialog dan bercakap. Nah, tentunya Bapak Ibu yang memikirkan itu hanya adalah salah satu contoh. Jadi tidak menonton lagi Bapak Ibu, tidak menonton lagi. Kita yang berceramah, anak-anak asik di belakang main HP. Atau bisa juga begini, karena anak-anak itu banyak yang menggunakan HP Android. Nah, Bapak Ibu mentaktisi buat game. Apalagi Bapak Ibu sudah terima kemarin materi-materi kahol. Nah, buat kuis di situ. Atau teka-teki silang. Ada itu aplikasi Words namanya, nah, bisa kita pakai itu. Nah, inilah bagaimana mengubah kemampuan atau kompetensi kita dan cara berpikir kita untuk menghadapi peserta didik ketika kita memang mau hadir sepenuhnya mendidik anak. Kalau kita punya motivasi dari dalam untuk mendidik anak, maka insya Allah anak tersebut juga akan tertular. Dia juga secara langsung akan memiliki motivasi itu. Jadi dimulai dari kita dulu sebagai teladannya, sebagai guru yang digugu dan ditiru. Nah itu. Baik, kita akan melihat apa saja yang menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, perbedaannya dengan stimulus respon. Kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan itu kita selalu berpikir sama. Makanya Bapak Ibu ketika mengajar selalu sama di semua. Berceramah saja. Pengertian ini anak-anakku ini. Ada pun yang seperti nah. Sekarang kerjakan tugasnya halaman ini halaman itu. Sebentar saya tunggu kumpul sampai jam istirahat. Biasanya begitu. Itu karena kita memiliki pemikiran bahwa realitas kebutuhan itu kita sama. Nah, bagaimana dengan teori kontrol? Teori kontrol, dia itu selalu berpikir bahwa kebutuhan manusia itu selalu berbeda. Tidak monoton. Nah, itu. Kemudian yang kedua, stimulus respon. Semua orang itu melihat hal yang sama. Sama juga, Pak Akmal sama, dulu dia sama, Sina sama. Sama semua. Nah, kalau di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Karena ada pemikiran berbeda, maka menuntut kita untuk bagaimana memperlakukan anak dengan cara yang berbeda. Kemudian, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita itu selalu berbuat bagaimana orang itu berpikiran sama dengan kita. Pokoknya pikiranku harus kau terima, tidak boleh beda. Nah, itu di stimulus respon. Nah, kita harapkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
pasti berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, sehingga kita secara otomatis akan menerima perbedaan itu. Kalau kita memiliki teori kontrol, itu bedanya. Jadi jangan kita selalu berusaha memaksakan apa yang menjadi keinginan kita, tapi pahami bahwa orang tersebut juga pasti memiliki keinginan yang berbeda. Nah, supaya kita bisa berkolaborasi, kita harus saling membuka diri, menerima segala perbedaan. Kemudian yang keempat, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau orang sudah berperilaku buruk, dijudge bahwa dia itu salah. Nah, di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Bisa jadi anak-anak kita pada hari ini dia mencoret-coret dinding seperti yang terjadi. Mungkin ada tujuannya yang kita tidak tahu. Ya, bisa jadi kita berpikir positif saja Bapak Ibu. Oh, bisa jadi ini mungkin anak mau menggambar tetapi tidak disiapkan media menggambar, tidak difasilitasi tempat untuk menggambar. Atau bisa jadi ini anak ada rasa emosi yang muncul dari dalam sehingga dia spontan melakukan hal itu. Pernah tidak kita berpikir itu? Tapi tidak apa-apa juga kalau kita langsung menjustis anak tersebut salah, karena dia sudah menggambar di dinding yang tidak sepantasnya. Sudah dicek lagi. Nah, itu adalah kesabaran kita. Jadi apa yang dilakukan kita semua itu adalah tindakan yang betul sudah mendidik. Kita sudah mengambil tindakan kerjasama dengan wali dan BK untuk mencari tahu siapa pelakunya. Nah, di sini terima kasih kepada BK wali kelas yang sudah menjalin komunikasi dengan anak tersebut sehingga anak tersebut mengakui kesalahannya. Nah, di sini nanti bagaimana kita membangun komunikasi nanti coba cari tahu apa yang menyebabkan dia mencoret seperti itu. Ya. Jadi bangun istilahnya kata kuncinya di sini bangun komunikasi yang baik. Nah, kemudian apa tujuannya dia mencoret itu? Nah, kemudian orang lain itu bisa mengontrol saya, itu stimulus respon, karena dia memiliki rasa kurang percaya diri, sehingga dia itu selalu berusaha berpikir bahwa orang lain yang bisa mengontrol saya. Nah, kalau di teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, karena saya tahu nilai-nilai apa yang sudah saya yakini. Saya harus disiplin, saya harus tepat waktu datang ke sekolah, saya harus memakai sepatu hitam, saya harus menggunakan penutup aurat. Itu teori kontrol, kita yang mengontrol diri sendiri, bukan karena adanya aturan. Nah, itulah yang kita harapkan sebetulnya ada pada anak didik kita. Kalau itu sudah ada pada anak didik kita Bapak Ibu, maka kita tidak akan lagi capek-capek berkuat-kuat saling berselisih paham hanya karena untuk mendisiplinkan peserta didik kita. Nah, untuk itu kita memang butuh kesabaran dan kolaborasi yang kuat. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Itu pemikirannya. Saya itu bisa mengontrol Bapak Ibu. Tapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berarti di sini kita hanya hadir untuk menuntun anak dengan penuh kesabaran. Karena kita paham bahwa anak itu kita mau tumbuhkan percaya dirinya, kita mau tumbuhkan keyakinannya bahwa apa yang menjadi aturan-aturan di sekolah kita itu adalah keyakinan yang harus mereka miliki. Jadi dia tidak lagi takut dengan aturan seperti itu. Kemudian stimulus respon, dia itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pemaksaan itu ada pada saat rujukan gagal. Tetapi di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita berusaha melibatkan anak peserta didik berkolaborasi, maka di situ dia akan memiliki solusi-solusi sendiri. Bagaimana dia menghadapi masalahnya.
bagaimana dia mencarikan jalan sendiri atas setiap permasalahannya. Nah, itulah yang kita harus tumbuhkan atau kita tanamkan kepada peserta didik kita. Bagaimana dia dari setiap permasalahannya dia sendiri yang mencarikan solusinya, bukan kita. Kemudian di sini model berpikir menang kalah. Kalau begini maksudnya ini, proses model berpikir menang kalah. Kalau kita sebagai guru, kita pasti menganggap bahwa kita menang karena kita sudah mendisiplinkan anak. Seperti itu, saya yang menang. Tapi mungkin jadi siswa ini merasa kalah karena anak tersebut merasa tertekan. Dia itu melakukan sesuatu karena dia hanya disuruh, dituntut. Begitu. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Kita menang karena kita sudah memotivasi anak-anak secara intrinsik, dan siswa tersebut merasa menang karena dia sudah memiliki keyakinan bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh guruku itu berguna bagi saya. Itu singkatnya Bapak Ibu pemahaman tentang model berpikir menang-menang dan menang salah. Itu sedikit perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, kita harapannya di sini bagaimana Bapak Ibu memiliki teori kontrol. Seperti ini. Kita lanjut nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu di kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila. Kelima, mandiri, kreatif, menangani kritis, gotong royong, berkebinekaan global. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tumbuhkan kepada peserta didik kita. Kenapa kemudian kurikulum perangkat pembelajaran Bapak Ibu harus dikaitkan dengan dimensi tersebut? Karena tujuan akhirnya dari kurikulum itu adalah bagaimana menumbuhkan atau menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut kepada peserta didik kita. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini. Nah, disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, inilah nilai-nilai itulah yang harus kita tumbuhkan pada peserta didik kita. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jangan pernah menganggap anak-anak kita ini berada pada ekonomi terendah, ekonomi tinggi, memiliki kulit yang hitam, memiliki kulit yang putih, memiliki suku Bugis atau Makassar, tetapi kita itu harus memperlakukannya sama untuk penerapan nilai-nilai ini. Dan tujuan akhirnya adalah bahwa anak-anak kita bisa memiliki keyakinan untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Nah, what do you know about teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi? Kita mengenal 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi. Motivasi yang pertama di dalam dunia pendidikan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia itu memiliki motivasi karena tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan, karena ingin mendapatkan penghargaan, karena ingin tidak ditegur, atau karena ingin dilihat sama teman-teman bahwa saya melakukan hal yang bagus atau baik. Nah, ini yang semua, kedua ini adalah motivasi eksternal yang tidak akan bertahan lama. Hanya karena nanti ada hukuman, ada penghargaan, baru dia melakukan. Nah, kita harapkan bagaimana kita menumbuhkan motivasi dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena kita yakin, saya menghargai diriku sendiri bukan karena
Tetapi saya berniat melakukan hal tersebut karena saya memiliki tanggung jawab. Itu adalah awal mula kita menghargai diri kita sendiri. Dengan kita menganut nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, maka itu adalah salah satu cara kita menumbuhkan harga diri kita atau menghargai diri kita sendiri. Seperti itu yang kita tentunya percayai. Kemudian Bapak Ibu, untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi, saya mungkin akan perlihatkan. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya smart board ini. Kita tidak perlu lagi membuat PPT, slide presentasi. Bapak Ibu silakan buat di Canva dan itu akan langsung terkoneksi dengan apapun yang Bapak Ibu ingin perlihatkan dengan link. Ya. Nah, di sini kita lihat yang mana sebetulnya identitas gagal dan yang mana sebetulnya identitas sukses. Nah, di identitas gagal itu semua hukuman, Bapak Ibu. Karena hukuman ini dengan sendirinya hanya akan menumbuhkan motivasi eksternal. Dia melakukan karena takut dihukum, apa saja. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Betul. Ketika kita tidak lagi menyuruh anak-anak membuang sampah, maka sistem kita tidak stabil lagi. Banyak lagi sampah berserakan di lingkungan sekolah kita. Pasti banyak. Lihat lagi satu kali tidak beraksi. Bapak Ibu tidak mendampingi anak-anak, pasti banyak lagi sampah berserakan. Dia akan buang lagi sampah di jendela karena dia takut hukuman. Nah, olehnya itu ada identitas sukses, disiplin. Disiplin karena konsekuensi dan disiplin restitusi. Nah, kita lihat disiplin konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid anak juga tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari kita. Nah, kemarin kita sudah menyetujui aturan. Sebetulnya aturan itu adalah konsekuensi. Dia sudah masuk pada disiplin identitas sukses, tetapi belum melibatkan peserta didik untuk membuat aturan tersebut. Belum Bapak Ibu tahu, kita hanya ini, kita datang anak terlambat, kita beri hukuman skor 5, dapat 5 poin. Anak-anak ketika menggunakan pakaian tidak sesuai jadwal pembelajaran, maka dapat lagi 5 poin. Itu adalah konsekuensi yang kita buat. Yang kemudian anak-anak laksanakan. Jadi kita buat, anak-anak laksanakan. Itu konsekuensi. Jadi yang kita lakukan itu kita kemudian memperbanyak, kemudian ditandatangani oleh peserta didik, wali, kemudian mengetahui kepala sekolah. Itu adalah salah satu cara kita untuk mensosialisasikan konsekuensi yang kita sepakati bersama di Dewan Guru. Itu adalah konsekuensi, tapi itu sudah berdisiplin positif. Nah, tahapannya, harapannya ya tidak apa-apa Bapak Ibu, karena anak-anak ketika kita mau kumpulkan bersama itu memerlukan waktu yang sangat panjang dan bertahap pastinya, karena anak-anak kita ada 500-an lebih, kalau tidak salah 400-an. Itu kalau kita mau kumpulkan keyakinan pasti akan memakai waktu yang cukup lama. Nah, olehnya itu tidak apa-apa, tahap konsekuensi saja dulu. Tugasnya nanti kita semua adalah bagaimana menjadi disiplin yang restitusi. Mereka sudah tahu bahwa aturan-aturan di sekolah kita ini seperti ini. Kemudian bagaimana kita menjadikannya menjadi keyakinan. Nah, disinilah nanti akan berkaitan bagaimana mempraktikkan dialog melalui restitusi, menanyakan keyakinan mereka.
dengan hal-hal yang mereka langgar. Kan anak-anak tidak semua melanggar, Bapak Ibu. Tidak semua. Ada juga anak-anak yang betul-betul memiliki keyakinan bahwa saya harus datang tepat waktu di sekolah. Saya harus mengikuti pembelajaran semua mapel. Ada. Nah, anak-anak yang terlambat inilah yang kemudian bagaimana kita bersama-sama mengajak berkomunikasi atau membangun komunikasi atau dialog yang lebih berpihak. Artinya anak-anak itu dengan sendirinya akan mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, kalau restitusi, restitusi itu merupakan pilihan dan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Inilah motivasi. Korban mendapatkan ganti, kemudian murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, inilah yang kita harapkan. Nah, kemudian kita lanjut lagi karena tidak terlalu banyak waktu untuk ini. Nah, dihukum oleh penghargaan. Alfikon mengatakan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan yang berkualitas, sebetulnya kita sedang berasumsi mereka itu tidak dapat melakukannya. Karena pikiran kita adalah hukuman. Kita sebetulnya sudah tahu bahwa anak tersebut itu tidak bisa melakukannya. Dia melakukannya karena takut dihukum. Kemudian, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Bapak Ibu, ketika ada yang bergerombol disuruh pungut sampah, biasa lari. Karena itu adalah pilihannya. Lebih baik saya lari daripada saya disuruh memungut sampah. Karena pasti kalau saya tidak lari, saya pasti akan dihukum. Nah, jadi memang betul Bapak Ibu, tugas kita sebagai pendidik itu sangat berat. Tapi bagaimana ketika kita menganggap tugas itu ringan, ketika kita bisa betul-betul memahami apa yang menjadi tugas kita sebagai pendidik. Nah, ini. Nah, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini keras Bapak Ibu pernyataannya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena kita itu selalu mau mengendalikan siswa, tidak bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbuat apa yang sesuai keinginannya, tapi kita hadir untuk menuntutnya. Karena tidak semua yang dilakukan siswa itu benar. Olehnya itu tugas kita sebagai pendidik hadir untuk menuntunnya ke arah yang lebih baik. Nah, pengaruhnya itu jangka pendek atau bisa jadi jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu sebetulnya menghukum. Jadi bahayanya itu penghargaan. Kemudian motivasi yang kita inginkan adalah motivasi dari dalam atau intrinsik dari tanpa diberi penghargaan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin suka memberi, saya akan memberikan kalian uang 50.000 ketika kalian bisa apa? Mengerjakan tugas. Jadi sebetulnya kita itu sudah menghancurkan potensi mereka. Kita sudah tahap menumbuhkan rasa tidak percaya diri. Karena dia melakukan untuk penghargaan atau karena hukuman. Nah itu. Jadi ya, sebentar ada sesi pertanyaan. Kemudian restitusi. Nah, kita harapannya ini. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu bisa kita laksanakan dengan melalui proses restitusi. Nah, sebagai seorang guru,
ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Ya. Baik, Bapak Ibu, restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Nah, bagaimana mereka belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan yang mereka perbuat itu, dia bisa tahu, oh cara, bukan untuk menebus, tetapi dia belajar dari kesalahan itu. Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Mungkin dia sudah bermasalah dengan temannya, bagaimana dia mencari solusi untuk memperbaiki hubungannya kembali dengan yang ditemani berselisih. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksa. Jadi kita tidak ada unsur paksaan di sini. Tapi dengan komunikasi yang baik itu akan membuat suasana bahwa dia itu kita berikan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya dialog yang kita bangun dengan peserta didik kita itu kita betul-betul mengarahkan untuk dia melihat apa yang kesalahan apa yang dia sudah lakukan, tanpa kita yang harus menyampaikannya bahwa kamu sudah berbuat kesalahan ini, kamu itu begini, kamu itu tidak baik kalau seperti ini, tapi tidak seperti itu. Dia sendiri menyadari kesalahannya. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Fokus pada solusi. Dia yang mencari solusinya. Kemudian restitusi itu adalah menguatkan. Apa yang dikuatkan di sini adalah kepercayaan atau nilai-nilai yang harus dia yakini. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, tahap berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, tadi Bapak Ibu sudah memahami apa itu teori motivasi, apa itu penghargaan dan penghukuman, dan apa itu restitusi. Ya, ada 4 ya Bapak Ibu tadi. Bagaimana apa disiplin positif dulu, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, penghukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Nah, ini adalah proses juga yang harus Bapak Ibu miliki ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Ini biasanya dilakukan di awal Bapak Ibu. Di awal Bapak Ibu tatap muka dengan anak-anak ini. Jadi bukan saja memperkenalkan diri, memperkenalkan mata pelajaran, tetapi Bapak Ibu membentuk sebuah keyakinan kelas yang akan menuntun mereka untuk melakukan proses pembelajaran di mata pelajaran Bapak Ibu sampai tuntas. Tuntas di sini berarti tuntas di mata pelajaran apakah 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Sekarang kita memiliki mindset bahwa aturan kelas. Jangan menulis di papan, jangan mencoret. Aturan menggunakan sepatu hitam. Aturan datang tepat waktu. Aturan mengumpulkan tugas. Itu mungkin di pikiran Bapak Ibu sekarang. Nah, sekarang kita rubah itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Beda Bapak Ibu di pernyataan peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan berarti lebih pada diri sendiri yang sudah disepakati bersama. Nah, pembentukan keyakinan sekolah. Bagaimana keyakinan itu? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi dia abstrak. Kenapa abstrak? Karena keyakinan itu dibuat hasil kesepakatan dengan siswa. Jadi setiap siswa-siswa itu memiliki aturan
atau memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Ada mungkin di pelajarannya Bapak Ibu menginginkan, kalau misalnya agama, dia menginginkan agar anak-anak disuruh dulu membaca Al-Quran atau menghafal bacaan sholat. Saya ingin Pak Ustaz, sebelum memulai pembelajaran, saya mau dikasih seperti itu. Adalah kesepakatan antara Pak Ustaz dengan anak. Kemudian mungkin PPKN ada lagi, karena sesuai dengan proses pembelajaran di mata pelajarannya Bapak Ibu. Olehnya itu, bukan saja wali kelas, tetapi setiap guru mapel bisa melakukan pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Ini nanti ada tahapannya, supaya Bapak Ibu bisa lebih mudah paham. Nanti ada Bapak Ibu akan lihat praktiknya. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Jangan berjalan di trotoar, tapi dirubah menjadi pernyataan positif. Apa pernyataan positifnya? Coba Bapak Ibu, kalau Dianti jangan berjalan di atas trotoar, apa kira-kira pernyataan positifnya? Berjalanlah di atas trotoar. Bilang yang kata negatif. Jangan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Biasa kalau banyak dulu pusing. Nah, sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa jadi 1-2 pekan ini berbeda keyakinannya, ada lagi yang temukan hal-hal lain, bisa jadi berubah lagi. Tidak apa-apa Bapak Ibu, silahkan. Karena kita memang betul-betul sudah hadir sepenuhnya untuk menuntut peserta didik kita. Jadi itu kita tidak anggap lagi berat. Kemudian, nah ini adalah salah satu aksi nyata. Nah itu sebetulnya mereka sudah tahu ada aturan begitu. Dia sudah tahu, tapi bagaimana supaya dia itu bukan menganggapnya aturan, tapi ada alasannya sehingga aturan itu dibuat dan dia yakini. Ya, ini salah satu cara kita membentuk keyakinan kelas. Kita bisa bentuk kelompok. Bentuk kelompok anak-anak, silakan berduduk. Ini adalah proses curah pendapat. Dia akan mencurahkan pendapat-pendapat mereka tentang aturan. Dan kemudian dia sendiri akan mencari solusinya. Nah ini, dia sudah tulis pendapat Bapak, dengan dicurah pendapatnya. Berikan dia kesempatan untuk mencurahkan. Itu ternyata kayaknya. Tapi tidak apa-apa, silakan, tidak apa-apa. Nah, disinilah tugas kita menuntunnya. Itu ada yang mau datang. Dia ini hanya mewakili Bapak Ibu. Hasil curah pendapatnya teman-temannya. Pipis dah.
Itu kenapa Bede dia harus mengganti baju saat selesai berolahraga. Dia jujur itu Bapak Ibu. Silakan bukakan ruang dia untuk curah pendapat, tidak apa-apa. Di situlah cara kita mendekatkan diri kepada anak kita untuk memahami apa keinginannya mereka. Kenapa Bede bisa dilarang memakai filter? Tidak tahu itu apa alasannya. Dia mau memakai juga segitiga. Tapi itu kan tidak ada juga di aturan. Ya, itu bukan saja keyakinan itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, setelah itu kita meminta siswa apa kira-kira yang menjadi alasan mengapa aturan itu ada. Nah, dia biarkan cari sendiri solusinya. Oh, ternyata saya disuruh datang di tempat itu supaya saya bisa mengikuti semua mata pelajaran, tidak tertinggal mata pelajaran saya. Itu sudah proses kebangkitan keyakinan. Biarkan dia sendiri yang cari tahu apa kira-kira apa penyebabnya keisingan dia dipakai di bank. Oh, supaya bibirku itu tidak hitam. Karena saya ini bibirku masih natural. Tapi ada juga yang mau saya skin apa sih hubungannya pembelajaran yang saya padahal itu apa yang memberi di PK-nya hanya untuk supaya tidak terkena paparan matahari. Nah, itu silakan pakai. Iya, saya nah, listrik. Kalau misalnya Bapak Ibu larang itu, yakinkan apa alasannya supaya itu betul-betul dia bisa terima dan bisa dia yakini. Nah, jadi di sini ini. Jadi kita itu membentuk tabel T. Ada tabel T, tabel Y, ada tugas siswa bukan tugas siswa. Nah, di tugas siswa dia tahu apa tugasnya siswa. Nah, di sini tampak seperti tidak tampak seperti. Yang tampak itu bagaimana? Dia sampaikan sendiri. Oh, yang tampak itu tidak membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian disiplin tepat waktu, bertutur kata yang baik dan sopan, menyimak, memperhatikan pembelajaran. Itu dia sudah tahu ini Bapak Ibu. Ternyata dia sudah yakin ini. Dia mengakai terus yang keyakinannya tampak seperti mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemiliknya dan mengucapkan terima kasih. Dia sendiri yang sampaikan ini. Kemudian yang tidak tampak seperti berarti dia itu yang harus tidak dia lakukan bahwa membuang sampah sembarangan. Dia sudah tahu itu, dia yakini. Selalu terlambat, sering berkata kasar, bermain-main saat proses pembelajaran, tidak mengucapkan terima kasih saat mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Dia sendiri yang temukan. Nah, ini tabel T. Jadi kemudian ada lagi tabel Y. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan sharing setelah ini bagaimana itu yang terdengar. Dia sudah pakai nilai-nilai kearifan lokal kita. Oh, ternyata kalau yang terdengar itu kata tabe bu. Dia sudah tahu itu ternyata kita luar biasa. Kemudian mari kita bekerja sama. Kemudian terima kasih, minta maaf Kak. Kenapa Ki? Itu sudah menemukan nilai-nilai kearifan lokal kita, budaya tabe sepakat tahu. Itu yang terdengar. Yang terdengar. Kemudian yang terlihat yang mana? Yang terlihat itu membantu orang yang lebih membutuhkan. Lihat di anak-anak tak, ketika ada korban kebakaran, bagaimana inisiatifnya mengumpulkan dana. Kita harus apresiasi itu. Itulah salah satu bentuk keyakinan mereka yang mereka miliki. Kemudian bagaimana dia menghormati sesama yang lebih tua. Bagaimana dia meminjam atau mengembalikan barang dengan sopan. Dia sudah yakin. Kemudian bagaimana dia berperilaku, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nah, kelompok yang lain ada juga. Nah, ini yang tugas guru. Lihat dibaca tugas guru itu dia sendiri yang sampaikan. Tugasnya guru itu mendidik. Tugasnya guru itu membimbing, mengajar, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi. Tahu itu. Kemudian tugas murid itu mengerjakan serta menyelesaikan tugas, masuk sekolah dan mengikuti kegiatan pada waktu, merawat dan
menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjunjung sikap toleransi dan saling menghormati. Yang bukan tugas guru, dia tidak mengharapkan ini, menyiapkan alat tulis untuk siswa. Dia tidak berharap jika kita siapkan. Kemudian memaksa siswa untuk mengikuti pembelajaran. Kenapa? Ya, mungkin karena dia belum siap mengikuti pembelajaran. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya dia tidak merasa dipaksa? Olehnya itu di pembelajaran awal tanyakan dulu perasaannya. Bagaimana anakku, sudah siap mati belajar? Atau mungkin ada yang mau curhat dulu sama ibu, ada masalahnya mungkin di rumah. Itu salah satu cara untuk mengawali pembelajaran. Iya, ada mungkin yang lagi bersedih. Tanggi kondisinya dulu, kasih tenangi dulu. Jangan langsung tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Yang harus kalian pahami ini. Sehingga anak pasti akan merasa sudah ibu sadis tidak menyatakan perasaanku hari ini bahwa saya ini punya masalah dengan keluarga. Coba. Jadi membuka handphone atau privasi siswa tanpa posisinya, ada yang membuka HP. jangan lagi kasih tahu sampai kayak dia yakini bahwa dia itu bukan tugasnya adalah memerintah guru. Makanya tidak ada tuh anak-anak yang memerintah kita. Karena dia yakini bahwa memerintah guru itu salah. Kemudian berkata atau bertutur kata yang tidak sopan. Apalagi membantah guru. Membantah guru, membuat aturan seenaknya dan tidak mau diatur. Itu yang dia tahu, bahwa itu bukan tugasnya. Banyak Bu, lihat masih ditempel-tempel kayaknya di ruangan jadi kafe. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke tahapan berikutnya, tadi keyakinan kelas. Sekarang kita harus juga pahami apa yang menjadi kebutuhan dasarnya. Jadi setiap manusia kita semua ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa saja Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup. Anak-anak itu ketika mungkin tidak mengikuti pembelajaran dengan aktif, mungkin saja karena masih lapar. Itu adalah kebutuhannya, karena dia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Fisiologis, kesehatan, rumah, dan makanan. Bisa jadi tidak mengikuti pembelajaran karena kesehatannya masih dalam terganggu, ya. Kemudian mungkin fungsinya yang tidak mencukupi, tidak lima sempurna. Rumah bisa jadi kondisi rumah yang mungkin pada saat malam hari banyak nyamuk sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak. Itu juga harus kita tahu. Kemudian secara biologis proses reproduksi, psikologis kebutuhan akan perasaan aman. Jadi mungkin saja anak-anak belajar memiliki perasaan yang tidak aman. Karena tadi juga saya kemarin baru-baru ada siswa yang katanya merasa tidak aman di rumahnya karena ada masalah dengan orang tuanya. Nah itu Bapak Ibu bahas sekarang. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk disayangi dan rasa ingin diterima. Kabar mau sayang. Yang di ujung parah. Jadi tidak apa-apa kalau bapak-bapak ibu memanggil kenapa kita sayang. Kenapa? Itu adalah salah satu cara kita menunjukkan kasih sayang kita. Tapi bukan saja lewat ucapan Bapak Ibu. Kasih sayang itu bisa bentuk perhatian. Kenapa kita sayang? Kemudian kita terima, kita ini meliputi keinginan untuk dapat diterima dan disukai dalam lingkungannya. Jangan pernah mendiskriminasi hanya karena dia mungkin pakaiannya yang kurang rapi, pakaiannya yang kotor, jangan pernah. Tapi terimalah dia apa adanya, kemudian ajaklah dia bagaimana merapikan dirinya dengan sapaan-sapaan yang lebih bisa diterima. Kemudian ternyata manusia itu memiliki kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Makanya Bapak Ibu, kalau ada anak-anak kita yang bisa menjawab
jangan dikasih penghargaan, cukup saja dengan emoji jempol. Karena dia ini menandakan bahwa kita mengakui kebolehannya. Punna juga may wajib Mantap. kayak Andre itu. Hebat kalian, luar biasa. Kakak ini. Itu saja. Nggak usah pegang ini ada uang 50.000, silakan belanja. Nggak usah. Ini ada uang 10.000, maka mau bawa teman-temanmu. Nah, isi literasi tadi saya akan Bagaimana nih Mary itu deh. saya akan berikan semua jus. Terima kasih, cukup saja katakan terima kasih ya. Kalian sudah sangat membantu. Tidak cukup pasien masuk rumah. Itu. Kemudian ternyata manusia itu memiliki kebebasan. Kebebasan dalam artian tidak tertekan. Olehnya itu Bapak Ibu jangan pernah menuntut. Karena menuntut itu arahnya menekan. Tapi menuntunlah arahnya itu akan lebih pada mendampingi anak-anak untuk lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir manusia itu punya kebutuhan kesenangan. Kebutuhan mencari kesenangan, bermain, tertawa, wajar. Kalau Bapak Ibu setelah mengajar, ajak anak-anak pergi karaokean. Karena itu adalah bentuk kesenangan. Saya begitu. Iya, tidak apa-apa. Atau ajak anak-anak pergi refreshing. Sepanjang itu aman bagi mereka. Dan mereka merasa terlindungi. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Yang penting kesenangan itu dalam masih tahap yang wajar. Mendidik ya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita masuk pada restitusi 5 posisi kontrol. Nah, di 5 posisi kontrol ini, yang pertama sebagai penghukum. Bagaimana kata-kata sebagai penghukum? Yang pertama, patuhi aturan saya, kalau tidak, awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Itu kata-kata penghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Pernah Bapak Ibu mengatakan itu? Tidak pernah, alhamdulillah. Jadi penghukum itu ciri-cirinya nada suaranya tinggi. Kemudian bahasa tubuh melotot dan jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Nah, itu penghukum. Hasilnya anak-anak akan merasa takut. Itu udah kasihan. Yang menjawab Bapak Ibu ada di posisi apa, Bapak Ibu sendiri. Kemudian membuat merasa bersalah. Bagaimana kalimatnya? Ibu itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Berapa kali itu saya harus kasih tahu kamu, nak, jengkau begini, jengkau begitu. Nah, itu membuat merasa bersalah sebetulnya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pasti kita itu membuat anak merasa bersalah, Bapak. Nah, memang tidak begitu, Ji, supaya anak merasa bersalah. Terus dia itu keinginan tak, dia kami masuk situ. Nah, membuat merasa bersalah ciri-cirinya itu nada suaranya memelas, halus, sedih. Pukul dong, kenapa begitu lagi? Dong. Itu, tekniknya itu bahasa tubuh berapat pada anak dan lesu. Hasilnya pasti anak-anak akan merasa bersalah. Dan ini akan mengurangi tingkat kepercayaan dirinya. Nah, bagaimana yang posisi teman? Posisi teman itu katanya, ayo bantulah jadi bapak. Ayo nak. Jangan kita berbuat kesalahan dulu. Bantu Kak. Itu posisi teman. Kemudian apa lagi? Ayo ingat, tidak bantu apa-apa selama ini. Ada yang duitnya lagi. Masih duit yang 3 bantu selama ini. Masih tidak bisa dibantu karena pelungnya. Nah, itu kata-katanya sebagai posisi teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu akan bantu bereskan. Wih, mantap Gitu. ya. Ini sama juga membuat anak tidak percaya diri. Nah, kalau teman itu nada suaranya ramah kepada anak. Kemudian akrab dan bercanda. Nah, siapa kira-kira pada posisi? Dia itu bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Mata dan senyum jenaka. Sebentar kita lihat videonya. Nah, kalau dia posisi pemantau, dia itu peraturannya apa? Apa yang telah kami lakukan?
Sanksi atau konsekuensi apa nak? Kayaknya BK ini di Iya, Bu. BK ini sudah enak pemantau, dia pemantau Iwan. Begini pemantau. Nah, pemantau itu ada suaranya datang. Pemantau. Kemudian bahasa tubuhnya formal. Begitu kapal. Sebutkan nanti. Ya, nah harapannya Bapak Ibu secara step by step bisa menempatkan dirinya sebagai posisi manajer. Tadi tidak apa, jadi tidak apa Bapak Ibu. Kali ini Bapak Ibu sebagai posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, tapi insya Allah akhirnya juga akan menjadi posisi manajer. Nah, bagaimana posisi manajer? Ini kata-katanya lembut sekali. Apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan keras. Beruntut di Bapak Ibu dengan keyakinan keras. Apa yang kita yakini? Coba tanyakan aku. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Pasti mereka akan menjawab natural. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kalau kamu meyakininya, apakah siap untuk memperbaikinya? Ya, sederhana. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Berarti sudah proses bertanya mencari solusi. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Coba beda lakukan ini. Jadi kita semua ini istilahnya mencoba. Jadi apa yang Bapak Ibu sudah lakukan ini coba sama-sama mencobanya, melakukan hal ini dalam membangun dialog diskusi. Nah, manajer itu nada suaranya tulus, ikhlas, tulus. Bahasa tubuh itu tidak kaku dan mendekat kepada murid. Tidak dibuat-buat. Ya memang kalau orang tulus itu pasti Bapak Ibu tulus, ya tulus. Katanya tulus. Nah, ini ada video Bapak Ibu lihat. Senyumnya Pak Ahmad ini ada. Nah, ini adegan. Tidak merok, dia apa, Mak? Sedikit mana? Rambut putih. Nah, ini posisi pembuat rasa bersalah. Oh, penghukum dulu. Guru BK nih. Perempuan. BK banget. Sampai suara sedikit Bu. Suara Bu. Suaranya Pak Mal. Suaranya Pak Mal. Ini membuat merasa bersalah. Ada lagi. Miriam lain tahu. Pak Amir ini kemanakan. Nanti Panu, Parisal kan dengan Parisal, Pak Amir tuh, suaranya mana? Suaranya Pak Malu. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Kemanakan terlambat. Alasan kamu apa lagi? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Sudah berapa kali terlambat? Kamu beli makanan
ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Jawab pula. Tanggal tua ini. Tanggal tua ini. Keliling lapangan basket. Lihat aku. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghati. Mati motor. Ini posisi Kamu senang ya bikin ibu saya? Kalau kamu terlambat lagi, kali ini yang ditegur orang. Bisa bukan ibu tidak bisa guna kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. kita saja Bapak Ibu nih. Sudah menunjukkan. Manajer saja. Nah ini. Nah ini posisi manajer Bapak Ibu. Pasti bilang taman apa ini? Naren. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Kemana kan? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren tidak alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Tanggal baru. Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Amit. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dari Bunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ini posisi manajer. Untuk model. Jadi jawab dan dapat memecahkan masalah. Kita masuk pada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, proses segitiga restitusi itu ada 3. Ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu bagaimana kita menstabilkan identitas siswa yang memiliki masalah. Kemudian yang kedua, bagaimana memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ada caranya, ada tekniknya. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana menanyakan keyakinan. Jadi pada saat menanyakan keyakinan, disitulah kita proses memunculkan motivasi intrinsik. Proses menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat ini ada video yang sudah saya lakukan. Video segitu.
ini siswa yang menurut Pak Uli ini selalu terlambat datang ke sekolah. Nah, di sini proses menstabilkan identitas. Ini pindah-pindah ujian. Tidak berobat. Ini katanya tidak semua mata pelajaran yang dia tidak masuki. Ada 3-4 mata pelajaran yang dia tidak masuki. Alasannya karena tidak menyenangkan. Ini siswa Maui dia ada praktek dengan suasana belajar yang lebih terbuka. Artinya tidak monoton. Kursi kayak begini, dia mau mungkin dirubah-rubah sedikit model kursinya. Nah, apa yang dia lakukan? Nah, ini kita mau validasi tindakan yang salah. Jadi proses memvalidasi tindakan yang salah karena sekali Iya betul, saya juga pasti akan melakukan hal yang seperti itu. ini. Jadi proses memvalidasi tindakan yang salah kita terima dan kita menyatakan bahwa pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan ketika saya menemukan masalah seperti itu. Tapi sebetulnya itu adalah proses memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita hadir juga di situ. Kalau ketika dia sudah mengakui bahwa saya itu Bu tidak mengikuti mata pelajaran karena kurang menyenangkan. Nah, kita tanya lagi, kira-kira kalau kurang menyenangkan apa yang kita lakukan? Nah, dia bilang saya itu Bu kadang duduk di belakang kemudian mencoret-coret, menggambar-menggambar atau menggunakan HP main game. Itu adalah tindakan yang salah. Tapi kita itu jangan langsung mengatakan itu salah. Tapi katakan pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama. Nah, ketika saya menghadapi hal yang seperti itu, pasti saya juga akan mencoret-coret. Saya pasti juga akan main HP, nonton TikTok. Tidak apa-apa. Tapi itu adalah awal mula untuk kembali menanyakan kepada peserta didik kita apakah tindakan itu benar. Apakah tindakan yang kita lakukan itu adalah salah satu yang kita yakini? Kalau dia mengatakan tidak Bu, sebetulnya saya itu memiliki rasa tanggung jawab. Nah, ini secara alami Bapak Ibu. Mana? Kita skip saja. Baru kita tanyakan, untung saja Arwan itu tidak sampai bolos sekolah. Ternyata ini Arwan tidak masuk di mata pelajaran, tapi ada jadi di sekolah. Ada jadi sekolah di kantin makan. Nah, di kantin makan. Nah, kita kasih penguatan. Untung saja memvalidasi betul, divalidasi itu tindakannya yang salah. Untung saja itu Arwan tidak sampai bolos, Ji. Kira-kira kenapa kita tidak bolos, Nak? Pasti dia akan sampaikan ini, yang dia sampaikan karena saya takut Bu, ketika saya bolos nanti dimarahin sama orang tuaku. Saya takut nanti kalau saya di luar saya didapati. Itu yang dia yakini. Nah, kemudian ditanyakan kira-kira apa yang harus dilakukan Arwan supaya ini bisa kembali lagi ke sekolah. Apa kira-kira yang kita yakini supaya kita bisa kembali? Dia punya rasa tanggung jawab. Itu kata kuncinya. Ternyata Arwan ini tidak sampai bolos sekolah karena dia masih memiliki rasa tanggung jawab untuk bisa hadir di mata pelajarannya Bapak Ibu. Saya tidak mau mengoreksi lebih dalam lagi,
mata pelajaran apa itu yang dia tidak masuki. Tapi yang jelasnya intinya bahwa 4 mata pelajaran itu adalah mata pelajaran yang tidak menyenangkan baginya. Nah, bisa jadi mungkin karena itu monoton. Dia ini sukanya kinestetik kayaknya Bapak Ibu. Coba kita lihat tipe belajarnya ini Arwan, Bun ini, karena ini katanya siswa yang bermasalah di DKP. Coba kita tanya, coba kita buka tak Faita, dia tipe belajar apa dia? Arwan namanya. Kelas 1 dia. Coba kita lihat. Kalau dia memiliki tipe belajar kinestetik, berarti dia memang ini suka bergerak, dia suka praktek. Saya tidak mau tanya lebih dalam. Ya saya mau tahu, ya saya ingin tahu apa keyakinannya sehingga dia itu masih ingin, karena itu mata pelajaran tidak selamanya tidak hadir. Kadang dia juga hadir Ji. Rata-rata begitu. Nah iya. Jadi kita tidak usah membahas siapa guru yang dia tidak masuki, tetapi dia itu ternyata masih punya rasa tanggung jawab. Karena dia memiliki nilai itu yang dia yakini. Nah inilah Bapak Ibu tugasnya, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bagaimana kita betul-betul hadir sepenuhnya pada peserta didik kita. Insya Allah dia akan merasa senang karena dia memiliki rasa tanggung jawab Bapak Ibu. Dia tidak sampai di bola, tidak sampai dimanjat pagar. Dan mudah-mudahan memang betul. Jadi itu adalah salah satu proses restitusi. Jadi coba lagi Bapak Ibu, kita kan sama-sama ini menguji coba apa yang sudah didapatkan di guru penggerak. Coba kita bersama-sama. Jadi maksud tujuan dari diseminasi ini adalah bagaimana itu kita sama-sama bergerak. Bagaimana kita sama-sama bergerak juga bisa menggerakkan komunitas yang ada di sekolah kita ini. Nah lanjut. Nah ini ada contoh, tapi saya tidak usah mungkin diputar, bisa juga di-skip saja. Ini proses restitusi juga yang Bapak Ibu bisa lihat. Ini terakhir Bapak Ibu. Nah ini proses restitusi. Restitusi. Singkat. Sudah lama nggak bicara. Kenapa hari ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain konflik? Nah Pak, ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Ketika belajar. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak ditindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya mengenal saja. Sudah benar sekarang hal. Saya pasti bela-belanya lah. Ya pasti kan. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menginginkan hal itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun,
Ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan Ya, jadi Bapak Ibu, itu adalah proses restitusi yang jika kita laksanakan ini, insya Allah bisa menumbuhkan motivasi intrinsik. Bapak Ibu, jadi mulai dari disiplin positif, kemudian masuk pada restitusi, masuk pada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, itu sebetulnya keyakinan kelas. Ini adalah sebuah proses yang Bapak Ibu bisa mulai dari diri. Coba kita sama-sama bergerak untuk melakukan hal-hal dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu teori motivasi, kemudian apa dampak dari penghargaan dan penghukuman, kemudian apa sisi baik dari restitusi itu sendiri. Silakan Bapak Ibu berkolaborasi atau saling mendukung, menyupport, apalagi terutama ada guru penggerak di sini yang 3 CGP. Bapak Ibu juga akan melakukan hal yang sama sebagai unit dari aksi nyatinya. Mari kita sama-sama menyupport, dan kalau kita tidak mulai dari sekarang ya kapan lagi? Apalagi Bapak Ibu sudah ada sedikit pemahaman tentang budaya-budaya positif yang perlu kita sama-sama mengimplementasikannya untuk menciptakan budaya-budaya positif di sekolah kita ini. Jadi untuk restitusi ini, pertama Bapak Ibu kesimpulannya, buatlah dulu keyakinan kelas. Nah, ketika keyakinan itu sudah disepakati bersama, bagaimana menumbuh kembangkannya dengan cara melakukan proses restitusi. Tadi kemarin saya tidak sampai melakukan menanyakan keyakinan kelas karena kan belum melibatkan mereka secara penuh. Kemarin itu ternyata yang saya wawancarai dia tidak masuk pada proses keyakinan kelas, Pak Ulil. Nah, harusnya nanti sebentar saya akan melakukan restitusi lagi itu dengan siswa yang sudah kami sama-sama bentuk keyakinan kelas di kelas ini. Ya, saya kira untuk diseminasi saya aksi nyata modul 1.4 budaya positif cukup sekian, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadir sepenuhnya di aula untuk mendengarkan aksi nyata saya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat bagi Bapak Ibu dan kita semua terus melakukan hal-hal yang baik untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.